Apa yang sedang Anda lakukan? Xiaowang. Saya baru beberapa bulan tidak di sini. Saya sudah dilarang masuk ke lembaga penelitian. Bukankah ini Guru Lin? Seluruh lembaga penelitian ini dibangun oleh Anda sendiri, Guru. Siapa yang berani tidak mengizinkan Anda masuk? Namun, Anda sudah pensiun dan dianggap sebagai orang luar. Jika Anda ingin masuk, Anda perlu mengikuti prosedur. Bolehkah saya bertanya, Tuan-tuan, apakah Anda memiliki izin masuk? Sikap Anda cukup baik, tapi kata-kata ini sama sekali tidak menghibur. Mengapa? Apakah profesor saya sekarang perlu melapor saat memasuki lembaga penelitian? Tentu saja laporan diperlukan. Ini adalah peraturan lembaga penelitian. Peraturan ini, bukankah itu Guru Lin yang menetapkannya sendiri? Dikatakan untuk pekerjaan keamanan lembaga penelitian. Saya cuma penjaga keamanan biasa. Tolong jangan mempersulit saya. Xiaowang tidak salah. Jangan mempersulit dia lagi. Saya akan menelepon Shou Peng. Halo. Shou Peng, ini saya. Saat ini saya berada tepat di pintu masuk lembaga penelitian. Saya beri kamu 10 menit. Segera turun ke sini. Guru Lin, mungkin Anda bisa masuk ke ruang keamanan saya dan duduk sebentar. Sudahlah. Saya akan berdiri di sini saja dan menunggunya keluar. Guru, mengapa Anda di sini? Apakah Anda baik-baik saja akhir-akhir ini? Guru, Anda di sini, mengapa tidak masuk? Huanong nomor 1. Baru-baru ini memiliki penemuan penting baru. Setelah Anda melihatnya, Anda pasti akan sangat senang. Kami benar-benar ingin masuk, tapi Direktur Xiao di sini tidak mengizinkannya. Jadi satpam ini tidak akan berani membiarkan kami masuk juga. Adik seperguruan Xiao, kita sudah tidak bertemu selama beberapa bulan. Mengapa kamu mengantar makanan? Kau, Xiaowang, apa-apaan yang kamu lakukan? Guru saya. Dan kamu berani menghentikannya. Bukankah pemimpin mengatakan, diam? Tidak perlu masuk ke dalam. Bagaimanapun sekarang saya dianggap orang luar. Jika ada sesuatu, mari kita bicarakan di sini saja. Guru, apakah Anda punya instruksi? Saya datang ke sini untuk bertanya kepadamu. Mengapa kamu tidak menyerahkan Huanong nomor 1 tepat waktu ke Akademi Ilmu Pertanian? Serahkan ke Akademi Ilmu Pertanian hasil penelitian saya. Mengapa harus diserahkan ke Akademi Ilmu Pertanian? Shou Peng, kau benar-benar tidak tahu malu. Huanong jelas hasil penelitian guru Anda. Adik seperguruan, kamu sudah meninggalkan lembaga penelitian. Di sini, kamu tidak punya hak bicara. Shou Peng, biasanya kamu melakukan hal-hal lain, dan saya bisa mengabaikannya. Tapi Huanong nomor 1, itu bukan milikmu sepenuhnya. Itu milik seluruh negara Ha. Itu adalah harta nasional negara kita. Mengenai masalah besar benar dan salah, kamu tidak bisa bertindak sembrono. Berapa banyak usaha yang telah saya curahkan untuk meneliti pencapaian ini, atas dasar apa yang harus diberikan secara gratis kepada orang lain? Naik turunnya bangsa. Apa hubungannya denganku? Kamu. Guru, jika Anda datang ke sini hari ini hanya untuk membicarakan hal-hal sepele dan tidak penting ini, maka Anda bisa pergi. Saya punya pengaturan sendiri. Kamu lagi. Kamu berani menyebutnya masalah sepele. Kamu kasih Huanong nomor 1 ke siapa sebenarnya? Untuk siapa? Mengapa setelah lebih dari 2 bulan tidak ada informasi tentangnya di dalam negeri? Huanong nomor 1 saat ini ada di tangan saya. Saya akan kasih ke siapapun yang saya mau. Siapapun yang menawar harga tertinggi, saya akan menjualnya kepada mereka. Pak Tua, Anda terlalu ikut campur. Jangan membuat kesalahan lagi dan lagi. Huanong nomor 1 bukan milikmu sendiri. Kamu seharusnya tidak menggunakannya untuk mencari keuntungan pribadi. Jika semua peneliti ilmiah memiliki pola pikir yang sama sepertimu, maka revitalisasi negara Ha, bukankah itu akan sangat sulit dicapai? Pak Tua, Anda sudah meninggalkan lembaga penelitian dan masih ingin menceramahi saya. Shou Peng, kau belum menjualnya kan? Huanong di luar negeri, apakah kamu? Adik seperguruan, melihat penampilanmu, kamu pasti tidak hidup dengan baik kan? Saya masih memberimu kesempatan sekarang, selama kamu bersedia melayaniku.
saya akan mengabaikan dendam masa lalu, agar kamu tetap bekerja di lembaga penelitian. Super. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia adalah adik seperguruanmu. Saat itu, kamu berjanji padaku. Kamu janji akan bersikap baik pada Yuting. Bagaimana kamu bisa menghina dia seperti itu? Justru karena dia adalah adik seperguruan saya. Itulah sebabnya. Saya memberinya kesempatan. Xiupang, kamu benar-benar tidak berbakti. Super. Jangan membuat kesalahan lagi dan lagi. Jika kamu berbalik sekarang, masih belum terlambat. Guru, Pak Tua, Anda dan adik seperguruan sekarang tidak punya apa-apa. Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, tidak punya latar belakang keluarga. Seluruh media sosial kini mengutuk Anda. Jika saya jadi Anda, saya akan patuh mencari tempat untuk bersembunyi dan menghabiskan masa tua saya. dasar bajingan. Tahun itu, guru seharusnya tidak dengan tulus memberimu semangkuk nasi itu. Dan jelas tidak boleh berhati lembut dan menerimamu sebagai murid. Cukup. Semangkuk nasi lagi. Tahun itu orang tua itu memperlakukan saya seperti anjing dan memberi saya semangkuk nasi. Bertahun-tahun telah berlalu. Anda terus mengingatkan saya, bukankah itu hanya semangkuk nasi? 5 tahun, saya berjuang keras bagi orang tua itu. Saya sudah lama melunasi semuanya. Semangkuk nasi waktu itu bukan untuk kamu syukuri, tapi untuk kamu ingat. Warisan kami para pekerja pertanian. Bukankah itu hanya semangkuk nasi? Selalu membicarakannya. Membicarakannya setiap hari. Xiaowan, bawakan saya sepanci nasi ke sini. Ya. Tahun itu, Anda memberi saya semangkuk nasi. Hari ini, saya akan membalas Anda 10 kali lipat. Guru, Xiupang kamu benar-benar tak tahu terima kasih dan kejam. Super. Kamu akhirnya menjual Huanong nomor 1. Kepada siapa? Ini bukan mobil lembaga. Mengapa membiarkannya lewat? Tuan Shitian, mengapa Anda di sini? Silakan masuk, saya akan segera ke sana. Xiupang, cepat usir para pengemis ini. Kita masih perlu meluangkan waktu untuk membahas kerjasama. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera selesai. Kamu menjual Huanong kepada orang-orang dari negara K. Saya harus melayani tamu terhormat dulu. Jadi saya tidak bisa melanjutkan. Jangan pergi. Tolong jelaskan dengan terang kepadaku. Xiupang, kamu adalah seorang pengkhianat. Xiaowan, penjaga keamanan macam apa Anda ini? Anda berani memarahi direktur show? Apakah Anda bosan hidup? Guru, Xiupang dasar bajingan. Anda masih memiliki nada memerintah itu. Selama bertahun-tahun ini, Anda selalu seperti ini. Dulu Anda hanya memberi saya semangkuk nasi. Atas dasar apa? Anda harap saya turuti semua permintaan Anda. Dan saya harus melakukannya. Jika Anda tidak ikut campur. Selama 5 tahun terakhir, saya mengandalkan teknologi lembaga penelitian. Sudah lama menjadi miliarder. Pencapaian penelitian ilmiah tidak bisa dibeli atau dijual. Saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk menceramahi saya lagi. Saya pasti akan mencapai puncak ketenaran. Memiliki hal-hal yang tidak bisa Anda bayangkan. Seperti kekayaan dan ketenaran. Saya harap guru, Anda bisa menerima saya sebagai murid Anda. The film was translated and narrated by M Media. Aku anak dari masa itu. Saya Xiupang. Baiklah. Kamu anak yang baik. Ayo, berdiri. Ikut aku ke dalam. 5 tahun yang lalu, saya berlutut di sini, memegang semangkuk nasi, memohon diterima sebagai murid Anda.
5 tahun telah berlalu. Dan sekarang saya adalah Direktur Institut Penelitian Huasi. Adapun Anda hanyalah cacing yang saya injak di bawah tumit saya. Orang tua, bukankah Anda selalu menginginkan setiap orang di dunia punya makanan? Maka saya akan membiarkan Anda, atas nama semua orang, memakan semangkuk nasi ini seluruhnya. Minggir. Guru, Xiaowan, saya memberi Anda uang. Apakah itu supaya Anda hanya diam menonton? Anda berani memukul direktur show kami. guru. Ayah. Ayah, kamu baik-baik saja. Ayah, kamu membuat kami sangat ketakutan. Guru. Jadi semua ini dilakukan oleh Sultan. Maafkan aku. Aku salah menyalahkanmu. Tidak. Ini aku yang The film was menyakitimu. translated and narrated by Aku tidak menyangka. Sultan menjadi bajingan seperti itu. Guru. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kesalahan ini disebabkan olehku. Dan aku harus memperbaikinya sendiri. Aku berniat untuk memulai kembali. Huanong nomor 1. Mulai ulang Huanong nomor 1. Mulai ulang Huanong nomor 1. Guru. Dulu aku meneliti Huanong nomor 1. Selama 15 tahun. Aku hanya mengikutimu selama 5 tahun. Sekarang, memulai kembali Huanong nomor 1. Bisakah kita masih berhasil? Apakah kamu sudah lupa bagaimana aku mengajarimu sebelumnya? Ketika kita melakukan penelitian ilmiah, tidak bisa dihindari kita akan sampai kesuksesan yang diakui dunia. Kita tidak boleh sombong dan meremehkan orang lain. Tentu saja, kita juga akan mengalami kegagalan yang tak terhitung. Demikian pula, kita tidak boleh pernah kehilangan keberanian untuk memulai penelitian kembali. Ayah, kamu sekarang sudah lebih dari 70 tahun. Kekuatan manusia terbatas. Tetapi penelitian ilmiah tidak ada habisnya. Segala sesuatu yang kamu lakukan sekarang, pada akhirnya akan dilanjutkan oleh generasi mendatang. Xiao Yuting. Ya, Guru. Apakah kamu masih percaya padaku? Didedikasikan untuk sains. Generasi kita tidak menyesal. Bagus. Kalau begitu mari kita dengan Soupeng memulai tantangan. 1 bulan kemudian Desa Huaxia. Guru, mengapa kita datang ke gunung untuk melakukan penelitian? Meskipun Huanong nomor 1 sekarang telah berhasil diteliti, ia masih memiliki kekurangan bawaan, yaitu ketergantungannya yang berlebihan pada iklim dan tanah. Ia hanya bisa ditanam di selatan, di tanah yang subur. Namun negara kita sebagian besar bergunung-gunung
dengan tanah yang tandus. Banyak jenis tanaman, pertumbuhan terbatas. Jika kita di sini bisa berhasil meneliti produk yang ditingkatkan dari Huanong nomor 1, maka itu akan menjadi usaha besar yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Guru, bagaimana dengan pihak Xiaopeng? Xiaopeng. Dia terlalu bersemangat untuk sukses. Huanong nomor 1 masih hanya produk setengah jadi. Jalan menuju kesuksesan penuh masih perlu melalui The film was banyak putaran translated penyaringan and ketat. narrated by M Media. Tidak mungkin dalam waktu singkat untuk dipromosikan secara luas. Dia menjual benih ke negara K. Negara K pada dasarnya tidak memiliki data inti dan lingkungan yang cocok untuk penelitian yang berhasil. Kurang dari 1%. Bukankah masih ada 1% kemungkinan berhasil? Yuting, kamu terlalu melebih-lebihkan mereka. Jika ini juga bisa mengarah pada keberhasilan budidaya mereka, maka kekuatan pertanian mereka tidak akan stagnan seperti beberapa tahun terakhir ini. Stagnan. Selalu harus bergantung pada impor pangan negara kita untuk mempertahankan diri. Ya, Tuan Lin, Xiaohua. Ibu Xiaohua. Terima kasih banyak. Karena telah menyediakan kami tempat yang begitu baik. Guru Lin. Apa yang bisa saya lakukan? Hanya sebanyak ini. Rumah ini ditinggalkan untuk saya oleh ayah Xiaohua semasa hidupnya. Adapun Xiaohua dan saya, kami tinggal di rumah di kaki gunung ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu maka katakan saja. Kami harus ada sampel lapangan untuk percobaan. Ladang gunung adalah yang terbaik. semua tanah keluarga kami adalah ladang gunung. Ladang-ladang itu penuh dengan batu. Tanaman pangan tidak bisa ditanam. Tidak apa-apa. Yang kita butuhkan justru jenis ladang gunung tempat tanaman pangan tidak bisa ditanam. Ladang keluarga kami adalah yang terburuk di seluruh desa. Tidak ada yang bisa ditanam di sana. Total 3 petak tanah bisa membagi 1 petak di antara semua orang untuk percobaan. Terima kasih banyak, Ibu Xiaohua. Jati Guru Lin, silakan istirahat lebih awal. Kami akan kembali sekarang. Baiklah, Xiaohua. Selamat tinggal, nak. Selamat tinggal. Ibu Tuan Lin dan mereka. Apa yang mereka lakukan? Ibu juga tidak terlalu jelas. Tapi tentu saja, mereka adalah pribadi yang berbuat besar. Janda Chen, saya dengar rumah Anda telah menampung seorang ayah dan anak. Usia orang tua itu cukup tua untuk menjadi ayah Anda, bukan? Itu benar. Anda bilang ingin mencari ayah tiri untuk Xiaohua. Anda bisa mencari siapa saja. Tapi Anda malah menemukan seorang pria tua. Guru Lin hanya sementara tinggal di rumah kami. Bukan seperti yang kalian para wanita pikirkan. Janda Chen, saya tidak berbicara tentang Anda. Anda tidak memikirkan diri sendiri, tetapi Anda harus memikirkan Xiaohua. Orang tua itu, satu kakinya sudah di kuburan. Kenapa dia masih kuat untuk bertani? Saya dengar, Situ di desa kita sudah lama mengejar Anda. Saya pikir, Anda harus pergi menabur dan menanam bersama Shitol. Anda harus pergi bersama Shitol. Dasar orang yang penuh kebencian. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Lihat, dia bahkan marah sekarang. Saya benar-benar tidak menyangka. Janda Chen ini menyukai pria tua. Selera yang unik. Xiaohua akan menderita kali ini. Tian, buka pintunya. Saya tahu Anda ada di dalam. Tian, buka pintunya Chen Tian. Paman Situ, apa yang kamu lakukan? Pintuku sebentar lagi akan kamu rusak. Citu, apa yang kamu lakukan? Di mana si pezina itu bersembunyi? Di mana si pezina itu? Bezina apa? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Chen Tian, saya tahu beberapa hari yang lalu The Anda film was membawa seorang pria tua translated pula. and narrated Di mana by pria tua M itu? Media. Jiang Shi, apakah hidup saya ada hubungannya dengan Anda? Sekarang Anda telah sangat memengaruhi hidup saya. Chen Tian, saya sudah lama mengejar Anda.
Apakah Anda masih selalu menyukai pria tua? Jika Anda memang seperti yang mereka ucapkan, bahwa Anda menyukai pria tua, saya akan berbalik dan segera pergi. Itu benar. Saya memang menyukai pria tua. Saya hanya tidak menyukai orang seperti Anda. Dasar wanita genit. Saya pasti buta karena jatuh cinta pada Anda. Situ apa yang sedang Anda lakukan. Lepaskan Tian-Tian. Shito, saya sudah berkali-kali memberitahu Anda, dilarang menggetak ibu dan anak tersebut. Apakah kata-kata saya Anda anggap sepele? Benarkah? Kakak Yuzi Anda di sini. Pergi sana. Lain kali, jika saya melihat Anda menggetak Tian-Tian lagi, saya akan melumpuhkan kaki Anda. Terima kasih, Kakak Suzy. Bukan apa-apa. Di mana kedua orang asing itu? Mereka tinggal di sisi gunung barat. Rupanya, mereka sedang melakukan penelitian. Anda membesarkan Xiaohua sendirian, dan tidak ada pria di rumah. Biasanya tidak aman. Jika terjadi sesuatu, ingat untuk menelepon saya. Kompetisi Raja Padi berlangsung setiap tahun. Hadiah uang Raja Padi tahun ini 30.000. Hadiah kedua 10.000. Hadiah ketiga 5.000. Menurut peraturan, lahan pertanian setiap rumah tangga akan dialokasikan ulang berdasarkan daftar peringkat. Sekarang, saya dengan ini menyatakan kompetisi Raja Padi tahun ini resmi dibuka. Seperti sebelumnya. Dimulai dari keluarga Dali. Tahun ini, keluargaku pasti akan menjadi Raja Padi. Sang Deli 18 gram. Tidak buruk, Dali. Tentu saja. Selanjutnya, Shang Jiayao. Ibu, bisakah kita masuk 100 besar? Panen tidak bagus tahun ini. Jika kita bisa masuk 200 teratas, itu sudah sangat bagus. Jadi tahun ini kita harus memilih anak yang tidak diinginkan orang lain lagi. Xiaohua, itu karena aku tidak mampu membuatmu menderita bersamaku. Tidak apa-apa, Ibu. Mari kita coba sedikit lebih keras tahun ini. Mungkin lain kali, kita akan memenangkan gelar Raja Padi. Dengan begitu kita akan memiliki sebidang tanah terbaik dan terbesar. Chen Tian-Tian. Xiaohua ibu selanjutnya. Ya, Chen Tian-Tian 9 gram. Chen Tian-Tian. 9 gram. Bahkan, kalau kamu hanya tabur benih padi di tanah, seharusnya menghasilkan lebih dari 9 gram kan? Janda Chen, bukankah Anda punya seorang pria? Pria Anda? Mengapa dia belum membantu Anda bertani? tanah keluargaku adalah yang terburuk. Malai padi hanya berbobot 9 gram. Kami sudah berusaha sangat keras. Lalu mengapa Anda selalu menjadi yang terakhir setiap tahun dan The selalu film was mendapatkan alokasi translated tanah terburuk and setiap tahun? narrated Saya by pikir Anne kalian Lee. berdua ibu dan anak. Sebaiknya serahkan saja tanah itu. Biarkan orang lain mengolahnya. Setiap tahun, hanya berbagi makanan dengan Anda. Janda Chen benar-benar sebidang tanah yang sudah lama tidak digarap siapapun. Harus mencari pria kuat untuk menggarapnya dengan baik. Kamu tidak boleh menindas ibuku. Xiaohua, ibu sudah terbiasa. Betapa kejamnya. Janda Chen di pintu masuk desa sedang diintimidasi sedemikian rupa. Anda masih di sini. Apa yang Anda lakukan dengan nasi itu? Nyonya, apa yang kamu bicarakan? Bukankah dia kekasih Janda Chen? Di pintu masuk desa, mereka mengadakan kompetisi Raja Padi. Anda tidak akan mendukung Janda Chen.
Tapi apa yang Anda lakukan di sini? Nyonya, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kekasih apa? Guru. Sekarang orang-orang di desa. Semua mengatakan bahwa Tian Tian mencarimu untuk menjadi ayah tiri Xiaohua. Omong kosong. Aku sudah setua ini. Aku bisa menjadi kakek Xiaohua. Siapa yang begitu iseng? Selalu mengarang cerita. Rumah janda banyak menarik gosip. Guru, kita saat ini berada di rumah Tian Tian dan adalah orang luar bagi desa. Sulit untuk menghindari menjadi bahan pembicaraan. Kalau begitu, apa itu kompetisi Raja Padi? Kompetisi Raja Padi adalah tradisi desa-desa di sini. Setiap tahun selama musim panen, setiap rumah tangga akan mengeluarkan butir padi terberat dari ladang mereka sendiri untuk ditimbang dan dilombakan. Siapapun yang memiliki padi terberat, orang itu akan menjadi Raja Padi. Desa akan berdasarkan peringkat kompetisi Raja Padi untuk mengalokasikan kembali tanah kepada penduduk desa. Untuk tahun berikutnya, siapapun yang memiliki peringkat tertinggi akan mendapatkan tanah terbaik. Orang dengan peringkat terendah hanya bisa memilih petak tanah yang orang lain tidak inginkan. Kompetisi Raja Padi ini cukup menarik bukan? Guru, haruskah kita membantu keluarga Tian Tian agar mereka bisa mencapai hasil yang baik? Agar tahun depan mereka juga bisa memiliki panen yang lebih melimpah. Produk eksperimen kami, sebelum penelitian selesai, sama sekali tidak boleh dibiarkan keluar. Namun, untuk kompetisi Raja Padi ini, kita bisa pergi dan menontonnya selagi kita di sana. Membersihkan nama Tian Tian. Ya. Janda Chen, di mana pria Anda? Kompetisi Raja Padi sangat penting. Mengapa pria Anda tidak di sini untuk mendukung Anda? Saya sudah bilang, dia bukan pria saya. Tuan Lin hanya sementara tinggal di rumah kami. Dia bukan pria Anda. Saya akan makan kursi ini. Hari itu Situ sudah bilang. Dia datang dan Anda masih saja mengakuinya. Sekarang Anda menyangkalnya lagi. Janda Chen, menurutku, kamu sebaiknya menikah saja dengan Shito. Setidaknya, kamu tidak akan berada di urutan terbawah setiap tahun. Lihat, orang tua yang kamu temukan itu sama sekali tidak berguna. Ibuku dan aku sudah mengatakan, Tuan Lin hanya sementara tinggal di rumah kami. Kamu seharusnya tidak bicara omong kosong. Seluruh desa 257 rumah tangga telah ditimbang dan diukur. Rumah tangga Xiang Yao 30 gram. Rumah tangga Janda Chen 9 gram. Karena penimbangan sudah selesai, maka umumkan hasilnya. Sekarang, seluruh desa 257 rumah tangga. Kompetisi Raja Padi telah selesai. Selanjutnya, kami akan mengumumkan hasilnya. Tunggu. Tahan. Bukankah ini pria dia? Benar. Itu pria itu. Bolehkah saya mengatakan beberapa patah kata? Halo semuanya. Nama saya Lin Sang. Saat ini, saya sementara tinggal di rumah Chen Tian Tian. Baru-baru ini, saya mendengar beberapa rumor. Saya sudah tua. Dan saya mungkin tidak peduli. Tapi Tian Tian, dia tidak bisa menderita ketidakadilan karena masalah ini. Oleh karena itu saya di sini. Untuk membuktikan kepada semua orang bahwa kami hanya tinggal sementara untuk meneliti padi. Tian Tian, dia tidak bersalah. Apa kamu pikir memakai jas lap putih berarti kamu sedang melakukan penelitian? Ini desa Huaxia. Siapa yang akan ke sini untuk riset? Dan kamu bisa tinggal di rumah manapun, tapi kamu bersikeras tinggal di rumah Tian Tian. Beritahu kami, bagaimana kami bisa percaya kamu tidak bersalah? Tepat sekali. Menurutku, kamu sama sekali tidak meneliti padi, melainkan meneliti janda. Hai semuanya. Kata-katamu tidak berguna. Apakah kamu pria Tian Tian atau bukan? Kamu harus tetap membuktikan kemampuanmu. Di desa Huaxia kami, hal yang paling dibenci adalah orang yang menumpang hidup. Karena kamu sudah tinggal di rumah Tian Tian, kamu harus membantu Tian Tian bertani. Agar saat dia mengikuti kompetisi Raja Padi, dia bisa mendapatkan hasil yang baik. Benar. Anda tinggal di rumah janda.
Tapi Anda bahkan tidak bertani dengan baik. Tahun ini dia dan ibunya, bukankah mereka masih di peringkat terbawah? Bukankah kamu seorang peneliti padi? Setelah setengah hari penelitian, kamu hanya mendapatkan 9 gram beras. Padi yang tumbuh di atapku. Lebih dari 9 gram. Ayo pergi. Tuan Lin, kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Semua orang di desaku seperti ini. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Tuan Ling, jika kamu benar-benar peduli pada Tian Tian, maka bantulah dia Film was menanam padi di tanah. translated Tahun and depan raih narrated hasil yang by baik. M Media. Tian Tian dan Xiaohua akan memiliki kehidupan yang lebih nyaman. Saat itu, secara alami tidak ada yang akan menggosipkanmu lagi. Saya mengerti. Jika begitu, maka saya akan membantu Tian Tian memenangkan gelar Raja Padi. Apa katamu? Memenangkan gelar Raja Padi. Tuan Lin, kita bahkan tidak bisa masuk 100 besar. Bagaimana kita bisa memenangkan gelar Raja Padi? Yuting. Ambil satu tanaman dari lahan eksperimen nomor 2 dan bawa ke sini. Ya, Pak. Orang tua ini benar-benar berkata, dia ingin menolong keluarga Tian Tian jadi Raja Padi. Kenapa dia bisa sepercaya diri itu? Jangan khawatir. Kalau saya bilang saya bisa jadi Raja Padi, maka saya pasti akan melakukannya. Ya, aku percaya Tuan Lin. Jika kita memenangkan gelar Raja Padi, aku ingin Paman Dali meminta maaf kepada ibuku dan aku. Xiaohua, jika keluargamu benar-benar memenangkan gelar Raja Padi, jangan hanya meminta Paman Dali ini untuk meminta maaf kepada ibumu dan kamu. Kamu bahkan bisa membuatku berlutut. Ini yang aku katakan. Tuan Lin, kamu mungkin tidak tahu tradisi di sini. Gelar Raja Padi tidak semudah itu untuk dimenangkan. Jangan khawatir. Bukankah hanya 30 gram bulir padi? Di tempat saya, ada lebih banyak lagi. Aku paling benci pembual. Tunggu sebentar. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menyelesaikan ini. Tian-Tian, kamu lihat. Itu pria yang kamu cari. Hanya tahu membual dan menyombongkan diri. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Anak muda. Apakah kamu berani bertaruh dengan saya? Taruhan apa? Kalau saya bantu Tian Tian raih gelar Raja Padi, lahan pertanianmu tahun ini akan sepenuhnya menjadi milik Tian Tian. Selain itu, kamu juga harus bekerja untuknya secara gratis selama 1 tahun. Jadi bagaimana jika kamu kalah? Jika saya kalah, maka saya akan pindah dari tempat Tian Tian dan tidak akan pernah kembali ke desa Huasiamu lagi. Tidak, itu tidak adil. Kalau kalah kamu tidak hanya diusir dari desa Huasia. Aku masih menginginkan Tian Tian untuk menikah denganku. Situ kamu sudah keterlaluan. Ini adalah perjanjian taruhan antara kita berdua. Mengapa melibatkan Tian Tian dalam hal ini? Baiklah, aku setuju. Jika Tuan Lin kalah, aku akan menikahi Shitu. Ibu jangan tidak sabar. Tidak apa-apa, Xiaohua. Ibu percaya Tuan Lin. Semua orang dengar itu dengan jelaskan. Jika orang tua itu kalah, Chen Tian-Tian harus menikah denganku. Aku juga perlu memberitahu ayahku untuk segera mengaturnya. Tahun ini, segera atur pernikahannya. Tahun depan, harus melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Shitel, lihat betapa sombongnya kamu. Shitu ini sudah lama mendambakan Janda Chen. Akhirnya keinginannya terkabul. Janda Chen, mengapa kamu sangat percaya pada orang tua itu? Mereka diam-diam pasti berselingkuh. The film was translated and narrated by M Media. Itu benar-benar besar. Guru batang padi sudah dibawa. Orang tua, kamu tidak curang kan? Kompetisi Raja Padi kami adalah mengambil 1 batang padi, bukan seluruh ikatan ingat. Jangan khawatir. Saya hanya memegang 1 tangkai. Guru,
Menurutku apa yang terjadi hari ini? 80 atau 90% disebabkan oleh Subang. Dia akhirnya datang. Subang, dia adalah tipe orang yang tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Sepertinya kemajuan eksperimen kita harus dipercepat. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya mencapai saat kritis dan gagal. The film was translated and narrated by M Media. Tidak berguna. Tidak berguna hanya tahu merusak. Jika saya tidak bisa mencuri atau merampok, saya akan bertindak terbuka. Bukankah orang tua itu menyembunyikan data? Sudah. Maka saya akan menggali semua lahan di desa Huasia dan mengujinya satu persatu. Saya tidak percaya bahwa kita tidak bisa menemukan data untuk tanah yang presisi. Halo. Atur gua ekskavator untuk datang ke sini. Tetua Lin, ini buruk. Warga desa sudah menjual seluruh lahan pertanian. Apa yang kau katakan? Seorang bos kota bayar uang membeli tanah warga desa. Semua warga desa sudah pergi menjualnya. Pergi. Bawa aku melihat. Tetua Lin, kendaraan-kendaraan ini sedang menggali tanah desa kita. Mereka sama sekali tidak bisa dibujuk. Kalian tidak bisa menggali ini. Kalian tidak bisa menggali. Jika semua tanah digali, apa yang akan kalian tanam di sini? Juzi, ini bukan tanah keluargamu. Mengapa kamu ikut campur? Warga, kalian sudah menjual semua lahan pertanian kalian. Sudah. Jadi tahun depan, apa yang akan kalian tanam di sini? Siusi telepon. Laporkan ke polisi dengan cepat. Jangan ikut campur. Bos mengeluarkan uang. Kita menyediakan tanah. Tanah ini setelah digali, tunggu saja beberapa tahun lagi. Itu akan tumbuh kembali. Apa yang tidak bisa digali? Guru, aku sudah bertanya dengan jelas. Penduduk desa semua jual tanah pertanian. Seharga 10.000 yuan per gerobak. Semua menjual ke Boso dari kota Jiangbei. Mereka membeli tanah itu. Untuk apa itu? Saya tidak tahu. Guru, jangan biarkan warga desa jual tanah. Tanah itu sudah digali habis. Kita tidak akan punya data untuk eksperimen kita lagi. Aku khawatir ini lagi-lagi. Subang, memainkan trik kotor. Tujuan utamanya adalah untuk menyabotas penelitian kita dan mengambil data tanah. Saudara-saudara, tanah itu tidak bisa dijual. Para pengkhianat ini, tanah itu sudah diambil kembali. Semuanya dijual kepada orang-orang dari negara Ke. Kamu adalah menjual negara. Gadis ini, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mengapa masalah ini berhubungan dengan orang-orang dari negara K lagi? Agar semua orang dari negara H bisa makan kenyang, gurulin siang dan malam, dikombinasikan dengan lahan, meneliti padi. Pengkhianat keji itu gagal mencuri penelitian padi kita. Sekarang dia tipu semua orang jual tanah untuk mendapatkan data tanah, kemudian dijual mahal ke orang dari negara K. Saudara-saudara, kita harus membuka mata lebar-lebar. Benar, tepat sekali. Saudara-saudara, mari kita pergi cepat dan hentikan mereka. Ayo pergi. Berhenti. Turun. Apa yang sedang kalian lakukan? Apakah kalian menjual tanah kami kepada orang-orang dari negara K? Aku tidak tahu. Aku hanya sopir ekskavator. Jangan bicara omong kosong di sini. Bongkar tanah kami. Kami tidak menjual lagi. Sama sekali tidak akan menjual kepadanya. Tidak menjual kepadanya. Cepat bongkar tanah kami. Sama sekali tidak menjual. Tidak menjual kepadanya. Tidak sama sekali jual ke orang negara K. Benar. Sama sekali tidak menjual. Tidak menjual. Sama sekali tidak menjual. Uang berapapun kami tetap tidak jual. Bukankah ini menjual negara? Sama sekali tidak bisa menjual kepada orang-orang dari negara K. Jangan jadi pengkhianat. Bongkar itu untukku. Jika sudah dimuat bawa kembali ke sini untukku. Kalian tidak bisa melakukan ini. Kontrak sudah ditandatangani. Uangnya juga sudah dibayar. Kalian tidak bisa menarik kembali perkataan kalian. Orang yang penuh kebencian ini. Bisnis semacam ini yang menjual negara. Beraninya kau melakukannya? Tidak menjual. Sama sekali tidak menjual. Tidak menjual kepadanya. Cepat bongkar tanah kami. Cepatlah. Keributan apa ini? Kontrak sudah ditandatangani. Uang juga sudah diterima. Kalian semua masih ingin mengingkari janji Anda dan menyangkalnya. Subang,
Kau pengkhianat. Benar-benar kamu. Kontrak-kontrak apa? Kalau aku tahu itu dijual ke orang negara kah, aku tak akan jual berapapun harganya. Kamu adalah pengkhianat. Tanah kami. Kembalikan. Apa yang ingin kau lakukan? Xiaopang, kau binatang. Cepat kembalikan tanah itu kepada penduduk desa. Saya menasihati Anda dan orang tua ini untuk tidak ikut campur dalam urusan lain. Mengapa saya membayar Anda? Gali untuk saya. Beraninya kau. Hari ini kalian berani menyentuh tanah warga. Kecuali kalian melangkahi orang tua ini. Terus gali untuk saya. Gali sampai tidak ada yang tersisa. Apel, Tuan sedang diganggu. Di desa, berapa lama lagi sampai kita mencapai desa Huasia? Setengah jam lagi. Lebih cepat. Apel, Tuan sedang diganggu. Kumpulkan orang-orang dan ikuti aku. Siapa orang penting ini? Direktur Cheng di depannya, seperti cucu. Aku dengar dia dari Shangjin. Kita harus sedikit berhati-hati akhir-akhir ini. Jangan membuat marah orang penting ini. Di kota Chuanxi Anda, apakah ada desa Huasia? Ya benar sekali, Gubernur Jenderang. Apa perintah Anda? Ada orang penting di desa. Saya harap Anda bisa mengirim orang untuk melindunginya secara diam-diam. Ini adalah fotonya. Siapa orang penting ini? Maaf, saya terlalu banyak bicara. Bisakah itu dilakukan? Ya, tentu saja. Gubernur Jenderang, mohon tenang saja. Masalah ini, saya serahkan kepada Anda. Halo. Apel, Tuan sedang dibully di desa. Jika Tuan mengalami kecelakaan, saya akan membuat semua mereka yang membulinya dikubur bersamanya. Gubernur Jenderang, mengapa Anda begitu marah? Berhenti. Berhenti. Petugas patroli ada di sini. Berhenti. Ada apa ini? Keributan apa ini? Petugas patroli. Mereka ingin merebut tanah desa kami. Beraninya kalian merebut tanah petani. Kalian semua benar-benar tidak tahu hukum dan sembrono. The film was translated Petugas patroli, and kontrak narrated sudah by kami M buat dengan Media. penduduk desa. Milik kami adalah transaksi normal, bukan penyitaan. Saya kira Anda terlihat terhormat dan sopan. Tapi saya tidak menyangka Anda amat buta hukum. Tanah pedesaan tidak diizinkan untuk dijual, tidakkah Anda tahu itu? Anda bahkan berani secara paksa menggali tanah petani. Ayo pergi, ikut saya ke biro patroli untuk pemeriksaan. Pergi. Saya direktur Institut Penelitian Huasi. Benarkah? Nama saya Xiaopang. Tunggu. Tuan Shou, saya tidak sopan barusan. Saya tidak sepenuhnya memahami sebab dan akibatnya. Maaf telah membuat Anda khawatir. Mengapa mengatakan itu? Petugas patroli, saya tidak berani. Saya tidak berani. Tuan Shou, Anda bisa memanggil saya Xiao Wang. Saya baru saja mengklarifikasi masalahnya. Kontrak Tuan Xiao dengan warga desa. Sang
Kontraknya sudah ditandatangani. Dan uangnya sudah dibayar. Penggalian Tuan Xiao di sini masuk akal dan sah secara hukum. Yang membuat masalah adalah Anda. Bagaimana Anda bisa menjadi seseorang seperti ini? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa tanah tidak bisa dibeli atau dijual? Sekarang bagaimana tiba-tiba sah secara hukum? Saya kira yang tidak mengerti hukum adalah Anda. Jelas sekali Tuan Xiao. Tanda tangani kontrak jual. Beli tanah liat bukan tanah. Jadi penggalian tanah liatnya di sini. Apa yang ilegal dari itu? Petugas patroli macam apa? Saya lihat Anda hanya anjing yang mengandalkan kekuasaan. Anda, Xiao Wang. Sekarang bisakah aku melanjutkan penggalian? Ya, tentu saja Anda bisa. Dengan Wang Yonghui di sini. Mau lihat siapa yang berani bikin onar? Kalian berdua. Lanjutkan menggali untuk saya. Ya. Xiu Pang, kau sungguh membangkang dan tak sopan. Gurumu ada di sini, dan kamu berani pukul dia. Dia terus mencoba menghalangiku. Jadi aku tidak bisa disalahkan. Kalian berdua. Aku akan memberi kalian masing-masing 1.000. Bawa orang tua ini. Keluarkan dia untukku. Bo Xiao mohon, tenang saja. Saya sudah tidak suka orang tua ini sejak lama. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan Tetua Lin. Berkendara lebih cepat. Kita harus tiba dalam 10 menit. Ya. Sialan. Jika sesuatu terjadi pada Tuan, saya akan membuat semua yang membulinya harus bayar nyawa. Apa yang sedang Anda lakukan? Apakah kalian semua ingin pergi ke biro patroli? Semuanya menyingkir dari jalan saya. Anda orang tua yang memimpin keributan ini. Hari ini, saya pasti akan membawa Anda pergi. Kau juga seorang pejabat publik. Namun hatimu tidak bersama rakyat. Apakah kau pantas mengenakan seragam ini? Apakah orang tua ini perlu Anda untuk mengurus urusan saya? Tetua Lin adalah penyelamat desa kami. Anda tidak diizinkan membawanya pergi. Kamu hanyalah seorang kepala desa cadangan. Beraninya kamu berbicara keras di depanku. Hanya dengan satu kata aku bisa membuatmu kembali ke wujud aslimu. Percaya atau tidak, coba saja. Aku pasti akan membawa orang tua ini pergi. Bahkan Yesus pun tidak bisa menghentikanku. Sudah kubilang. Kita lihat siapa yang berani. Guruku Sang Tianwang. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Fang Tianwang. Dari mana datangnya orang kaya baru ini? Fang Tianwang, Shen Baiqing, Mo Ruichan. Salam guru. Mengapa kalian semua datang? Selama bertahun-tahun ini, kami selalu mengingatmu guru. Saat kami tahu guru diintimidasi Chopin, kami semua segera datang. Siapa di antara kalian yang menyakiti guru? Majulah. Itu mereka berdua. Mereka ingin membawa guru ke biro patroli. Seseorang hajar mereka. Tianlong, jangan mencari masalah. Karena masalah sekecil ini. Guru mohon tenang saja. Semua murid dan adik seperguruanmu kini dewasa. Sudah saatnya kami melindungimu dari hujan dan angin. Kami hanyalah operator ekskavator. Aku tidak membuat masalah apapun. Bosho, selamatkan kami. Aku tidak butuh 1.000 yuan itu lagi. Dari mana datangnya orang kaya baru ini? Berani sekali kamu halangi hukum di depanku. Siapa namamu? Wang Yonghui, Departemen Patroli. Aku belum pernah mendengar siapa atasanmu. Apa katamu siapa atasan langsungmu? Apa kamu pikir bisa temukan atasan langsungku? Atasanku adalah Chengdu. Hari ini, aku benar-benar ingin melihat seberapa mampunya kamu untuk bisa berbicara dengan atasanku. Aku baru saja datang dari tempat Chengdu. Tapi sepertinya kamu salah. Bukan aku yang ingin mencarinya. Dia justru proaktif minta maaf kepadaku. Apakah orang kaya baru semuanya begitu sombong sekarang? Apa aku memberimu rasa hormat? Seorang petugas patroli di bawah Chengdu berani sombong di depanku. Apa kamu berani memukul petugas patroli? Memanggilku orang kaya baru sekali. Memanggilku orang kaya baru 2 kali. Aku paling benci jika orang lain memanggilku orang kaya baru. Apa kamu tahu bahwa sebelum aku memukulmu, mengapa aku pertama kali bertanya tentang siapa atasan langsungmu? Aku hanya ingin melihat. Apakah kamu cukup pantas untuk dipukul olehku? Seseorang dengan kedudukanmu. Aku tak tahu harus tangani berapa banyak tiap tahun. Kamu pasti ingin membawa guruku pergi. Bahkan Yesus pun tidak bisa menghentikannya. Kamu terlalu banyak menonton film pendek ya. Sombong, coba sombong sekali lagi. Kamu berani memukul petugas patroli. Kamu tamat. Kamulah yang kupukul.
Kamu berani menyentuh guruku Sang Tianhong. Mengambil nyawamu tidak akan terlalu berlebihan. Tianhong cukup anakku. Ini sudah cukup. Hal terpenting sekarang adalah gimana caranya rebut tanah yang diambil dari warga. Gimana The cara film ngembaliin was ke mereka. translated and narrated by M Media. Jika bukan, karena permohonan guruku. Hari ini aku akan mengambil nyawamu di sini. Kembali dan beritahu Chengdu bahwa masalah hari ini belum selesai. Aku Sang Tianhong menunggunya. Jika dalam 3 hari dia tak minta maaf, aku tidak akan mengampuninya pergi. Baiklah bocah kecil, tunggu saja. Guru Anda bilang tanah penduduk desa sudah digali semua. Apa yang terjadi? Su Peng. Dia ingin merebut hasil penelitian kita. Menipu kepercayaan warga. Menandatangani kontrak dengan mereka. Dari warga. Dan membeli semua tanah mereka. Dia ingin menggunakan metode ini untuk memaksa guru menyerahkan data inti. Jika semua tanah penduduk desa digali, maka penelitian kita tidak akan bisa dilanjutkan. Erosi tanah parah. Data tanah telah berubah secara signifikan. Hasil penelitian bertahun-tahun yang sulit harus dimulai lagi dari awal. Shou Peng, kau binatang. Aku sudah lama ingin berurusan dengannya. Biarkan aku memberitahumu. Aku bukan ikan kecil seperti Wang Yonghui. Hanya seorang direktur lembaga penelitian kecil. Apa yang patut dibanggakan? Kenapa kamu pukul orang tanpa tahu benar salah? Alasan bukan untuk didengar orang sepertimu. Hal-hal yang kamu lakukan pada guru. Benarkah kamu pikir semua tak tahu? Siapa sebenarnya kamu? Kau berani pukul direktur lembaga penelitian. Apakah kamu percaya aku akan menuntutmu? Aku direktur Akademi Ilmu Pertanian Shangjing. Atasan langsungmu. Kataku aku berhak pukul kamu. Aku juga murid kedua di bawah guru. Bilang aku boleh pukul kamu apa enggak? Hari ini aku bersihkan reputasi sekte demi guru. Ayo hajar dia. Berhenti memukul. Tuan muda kedua sopir ekskavator itu. Mereka hampir selesai memukuli mereka. Apa mereka sudah mati? Jika belum mati, bangun dan bekerja. Belum mati. Bos, apa instruksi Anda? Tanah warga digali oleh Mukan. Bos Shou menyuruh kami menggali. Saya hanya bertanya, apakah itu Anda? Ya, saya mengangkutnya pergi. Gali kembali persis seperti yang Anda gali. Lalu timbun lagi seperti semula. Maka masalah ini selesai. Jika tidak, kami akan mengangkutnya kembali. Pergi sekarang juga. Kakak murid senior Shou Peng telah pingsan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hampir selesai. Lemparkan dia ke mobil. Nanti bawa dia ke biro patroli. Semuanya sudah beres di pihak guru. 3 kakak murid senior benar-benar kuat. Tianhong. Baiking. Ruichen. Hari ini berkat kalian semua. Kita bisa menyelamatkan tanah warga. Guru, mengapa Anda masih begitu sopan dengan kami? Dulu di lembaga penelitian, jika bukan karena perhatian Anda guru, kami tidak akan mencapai apa yang kami miliki hari ini. Terima kasih sudah datang ke sini dari Shangjing. Sebagai gurumu. Terima kasih banyak semuanya. The film was translated Itu benar. and Guru, narrated by M apakah proyek Media. penelitian di desa membutuhkan bantuan? Saat ini berkat bantuan warga, penelitian kita masih berjalan cukup lancar. Bantuan warga tidak bisa tanpa kompensasi. Jika itu penelitian guru, maka kompensasi harus dibayar. Murid Anda tidak punya bakat lain. Hanya uang yang berlimpah. Saya bersedia menyumbang 50 juta untuk mendukung penelitian Anda. Saya bisa membawa semua peralatan Anda dari lembaga penelitian Huasi ke sini. Tidak. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Guru, saya tahu Anda tidak suka merepotkan orang lain. Tapi penelitian ilmiah adalah masalah serius. Jika Anda tidak memikirkan diri sendiri, Anda harus pikirkan adik dan warga juga. Ini baik-baik saja. Xiaohu, bos silakan bicara. Di sini saya punya bukti Shou Peng berkolusi dengan orang negara K. Tolong ikuti petunjuk ini dan gali lebih dalam. Cari tahu masalah dia dengan orang negara K. Transaksi macam apa yang ada. Ya, bos. Ayo pergi. Xiaowang, apa yang terjadi? Apakah Anda dipukuli? Wang Yonghui, beraninya kamu kembali. Gubernur Jenderal sudah menelepon saya.
Apa sebenarnya yang Anda lakukan? Direktur Chiang saya bekerja di desa Huaxia dan dipukuli oleh seorang parvenu. Siapa nama parvenu itu? Namanya Fang Tianhong. Fang Tianhong, Gubernur Jenderal Kekaisaran Shangjin. Beraninya Anda. Mengapa Anda memprovokasinya? Dia adalah Gubernur Jenderal. Mengapa Gubernur Jenderal ini? Di tempat kecil kita, kali ini Anda telah membuat saya celaka. Saya tidak tahu dia punya latar belakang sekuat itu. Lagi pula dia memukul saya duluan. Mengapa dia memukul Anda dan bukan orang lain? Cepat berlutut di depan pintunya untukku, untuk meminta maaf kepadanya. Apakah Tetua Lin ada di sini? Tetua Lin. Suzy, ada apa? Seseorang meminta saya, supaya kartu undangan ini, saya antar langsung ke tangan Anda. Terima kasih. Guru, ini undangan untuk ikut konferensi pertukaran Akademi Pertanian Internasional. Itu benar. Aku diundang ikut acara selama 7 hari. Konferensi Pertanian Internasional ke-32. Guru kita saat ini berada dalam fase penelitian yang kritis. Orang-orang itu pasti punya niat buruk. Anda tidak bisa pergi. Konferensi pertukaran pertanian di antara 6 negara. Di Asia sudah ada sejak lama. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan kemajuan teknologi pertanian di Asia. Kali ini mereka langsung mengirimi kami undangan. Jika kita langsung menolak, itu mungkin terlihat terlalu picik. Guru kami tidak akan pergi ke konferensi. Tentu saja rekan-rekan lain akan pergi. Tidak ada kesalahan yang diizinkan selama periode ini. Namun dalam daftar negara H, mereka hanya mengundang Anda, Tuan. Sepertinya, kamu sudah memutuskan. Itu benar. Saya harus pergi. Topik konferensi hari ini adalah Seng Hecui dari negara C. hasil dan dampak lingkungan produk beras baru. Lulu dari negara B. Saya pikir masalah ini, negara H pasti paling berhak bicara. Sejauh yang saya tahu, 5 negara kita dalam 3 tahun terakhir, Jinsi Cheng dari negara D. dalam pemuliaan dan pengembangan beras, kemajuannya hampir nol. Hanya negara H dikatakan telah membiarkan padi super generasi kelima. Apakah itu benar atau salah? Tani dari negara A. Negara kita saat ini baru pada teknologi generasi ketiga. Negara H sudah berkembang hingga generasi kelima. Dalam pemuliaan padi super, negara kita memang telah membuat beberapa kemajuan yang pasti. Negara H, silakan ungkapkan lebih banyak kepada kami informasi tentang padi super generasi kelima. Padi super generasi kelima. Kami menamakannya The Huanong film nomor was 1. translated and narrated by M Media. Ini produk yang dikembangkan dari generasi keempat. Hasil panen dibanding generasi keempat telah meningkat 30%. Saat ini, produk beras internasional arus utama masih pada generasi ketiga. Tidak disangka negara H telah meneliti dan mengembangkan generasi kelima. Negara H memang tangguh. Negara H adalah anggota aliansi kita. Keberhasilan mereka, bukankah itu keberhasilan kita semua? Saya pikir, negara H pasti akan membagikan teknologi generasi kelima yang baru kepada semua orang secara gratis. Tentu saja, teknologi generasi ketiga negara kita saat ini disediakan oleh negara H. Sekarang, mereka punya teknologi generasi kelima. Mereka pasti akan memberikannya kepada kita juga. Para tamu terhormat, produk generasi kelima saat ini masih dalam tahap penyempurnaan. Dan belum sepenuhnya dipopulerkan. Lebih lanjut dari sudut pandang teknis, masih ada beberapa kekurangan. Apa maksudnya itu? Apakah negara H tidak berencana untuk mengungkapkan teknologi generasi kelima? Sekarang belum waktunya. Ketika waktunya tiba, itu secara alami akan diungkapkan. Saya dengar produk generasi kelima Anda berhasil dibudidayakan 3 tahun lalu.
Apakah masih ada kekurangan teknis sekarang? Saya curiga Anda sudah mulai diam-diam meneliti dan mengembangkan produk generasi ke-6, bukan? Bahkan saat meneliti produk generasi ke-6. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda, bukan? Orang-orang negara H. Apakah Anda lupa tujuan awal kita saat mendirikan CIA? Kita semua satu keluarga. Apa Anda maksud itu bukan urusan saya? Jika Anda memiliki teknologi baru, harus dibagikan ke kami serentak. Sitian sejak awal. Anda diam saja. Tidakkah Anda ingin mengatakan sesuatu? Melihat semua orang berdiskusi begitu bersemangat, saya merasa saya tidak bisa menyalah. Sitian Anda paling dekat dengan negara H. Fakta bahwa mereka membudidayakan padi super generasi kelima. Tidak ada pendapat tentang hal itu. Negara K kami saat ini hanya memiliki teknologi generasi ketiga. Jika kami bisa menerima dukungan teknis dari negara H, pengembangan pertanian kami akan mencapai terobosan signifikan. Namun teknologi penelitian ilmiah generasi kelima diteliti dan dikembangkan secara mandiri oleh negara H. Mereka punya hak putuskan ungkap atau tidak. Kami tidak punya alasan untuk menuntut apapun dari mereka. Sitian, mengapa Anda membela negara H? Saya hanya menyatakan kebenaran. Tolong hentikan perdebatan ini. Menurut regulasi nasional kami soal pertanian, produk padi super generasi kelima pasti akan diungkapkan kepada semua negara di masa depan. Hanya butuh waktu. Kesenjangan teknologi kami saat ini benar-benar terlalu parah. Saya menuntut agar negara H siap merilis teknologi padi generasi kelima. Saya setuju, saya setuju, saya setuju. Sitian, Anda buat perjanjian pribadi dengan negara H. Tidak peduli dengan kepentingan negara sendiri. Saya ingin berjuang untuk negara saya. Tetapi, saya percaya pendekatan Anda masih salah. Hasil riset ilmiah mandiri negara H adalah hak milik mereka sendiri. Sitian Anda. Apakah Anda setuju? Ini pemungutan suara PBB menurut Anda. Saya sudah mengatakan, teknologi generasi kelima tidak akan diungkapkan dalam jangka pendek. Maka itu pasti tidak akan diungkapkan. Anda menggunakan The taktik film was mengancam ini translated and narrated by dan berharap M. Media. mendapatkan teknologi terbaru bangsa kami. Betapa konyolnya. Anda dari negara H. Apakah Anda ingin menyebabkan perang di antara negara-negara kita? Saya lihat Anda sama sekali tidak menghiraukan kami. Sejak berdirinya CIA, negara-negara Anda seperti tikus yang licik, mencoba segala cara untuk mencuri pencapaian terbaru dari bangsa kami. Kami menunjukkan kemurahan hati negara besar dan telah memberikan Anda teknologi generasi ketiga. Jadi hari ini, Anda masih ingin memainkan trik lama Anda. Terus mencuri teknologi generasi kelima bangsa kami. Sekarang setelah sampai pada titik ini, negara H ingin menghadapi negara-negara kita. Apakah Anda berpikir bahwa negara H kami masih merupakan bangsa yang lemah, yang pasif menanggung di masa lalu untuk menghadapi Anda? Jika Anda tetap dengan sikap itu saat berdialog dengan kami, maka kami tidak punya pilihan selain merespons. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon berhenti berdebat. Ini hanyalah konferensi pertukaran akademik pertanian. Negara H adalah kekuatan terdepan dalam teknologi pertanian. Konferensi ini, tujuan kita memajukan bersama-sama dan maju bersama. Kita harus belajar banyak dari negara H. Jangan selalu berpikir tentang menuntut sesuatu. Sitian, rakyat bangsa Anda seharusnya menganggap Anda sebagai aib. Xiang Hechui, apa yang Anda katakan? Saya berbicara tentang Anda. Jelas bahwa Anda datang kepada kami untuk memulai konferensi ini. Sekarang Anda mengkhianati kami dan bahkan membela negara H. Ya, saya akui saya mengusulkannya. Tetapi saya tidak tahu malu seperti Anda. Ini bukan alasan bagi Anda untuk menargetkan negara H dan menghina saya. Konferensi yang baik telah berubah menjadi perdebatan. Jika ada waktu, lebih baik saya kembali kerja riset saja. Apakah Anda sudah selesai berbicara? Jika Anda sudah selesai, maka saya akan pergi.
Anda dari negara H terlalu arogan. Saya akan melaporkan ini kepada kepala negara kami. Untuk menghukum negara H Anda. Teknologi baru generasi kelima milik seluruh umat manusia. The film was translated and narrated by M. Media. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Untuk menekan bangsa kami. Negara B Anda. Gabungan populasi Anda hanya beberapa puluh juta. Bahkan tak selevel satu provinsi negara kami. Tetapi juga menekan bangsa kami. Dari mana keberanian Anda itu? Bahkan berani provokasi bangsa H kami. Bagaimana jika negara C kami ditambahkan? Ada juga negara A kami. Ada juga negara D kami. Saya pikir kalian meneliti sampai jadi bodoh. Negara H sekarang tak seorang pun berani provokasi. Jangan hanya melihat kemajuan dalam teknologi pertanian negara H. Selain itu secara militer. Dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah Anda tahu kedudukan Anda di arena internasional? Jangan katakan itu hanya kalian berempat. Bisakah kalian memengaruhi keputusan kepala negara kalian? Bahkan jika kepala negara kalian semuanya bersedia menghukum negara H. Negara H bahkan tidak akan melirik kalian. Negara H merepresentasikan dominasi penuh atas kita. Melihat ke seluruh dunia, satu-satunya yang menarik perhatian negara H adalah negara M saja. Saya akui bahwa penelitian ilmiah tidak mengenal batas. Tetapi mereka yang melakukan penelitian ilmiah memiliki batas. Padi super generasi kelima. Pertama dan terutama milik bangsa H. Baru kemudian itu milik seluruh umat manusia. Kalian beberapa negara sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menuntut apapun dari kami. Jika Anda bersedia berbicara dengan sopan, saya akan berbicara dengan hormat. Jika Anda tidak bersedia berbicara dengan sopan, maka bersiaplah untuk menanggung kemarahan bangsa H. Baiklah. Selamat tinggal. Kalian bodoh. CIA pasti akan hancur di tangan kalian. Tetua Lin, tunggu saya. Tetua Lin. Apakah Anda sudah pergi? Ya. Sitian. Terima kasih atas bantuanmu di rapat itu. Bahkan tanpa saya di sana. Mereka tidak bisa apa-apa padamu. Mereka semua sekumpulan bajingan. Apakah Anda mencari saya untuk sesuatu? Tetua Lin. Saya punya permintaan. Bolehkah saya datang ke zona eksperimen Anda untuk melihat-lihat? Tolong ya, bolehkah saya? Kami menyambut peneliti ilmiah dari semua negara untuk ikut bertukar secara ramah dengan kami. Kalau begitu saya berterima kasih. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Fang Tianhong, kapan kamu akhirnya akan melepaskanku? Saya sudah mengatakannya. Harus jelas soal transaksi dengan orang negara K. Setelah Anda menjelaskannya dengan jelas, maka saya akan membiarkan Anda pergi. Kamu menahanku secara ilegal. Sepertinya Anda tidak paham hukum. The film was translated and narrated by M. Media. Benarkah? Saya menunggu Anda. Apa ini? Pergi undang guru dan yang lainnya ke sini. Keluar. Apakah guru sudah tiba? Orang tua, apa yang kamu lakukan? Shu, pengguru sudah hadir, tapi kamu tak mau berlutut dan minta maaf. Mengapa aku harus berlutut di hadapan orang tua ini? Jika dia tidak ikut campur, aku pasti sudah berkuasa. Soupeng, awalnya saya kira Anda cuma jual Huanong kepada orang negara K. Saya sama sekali tidak menyangka bahwa Anda akan berani mengungkap begitu banyak rahasia nasional. Orang tua, apa yang kamu katakan? Rahasia negara apa? Shupeng, berhentilah berjuang sia-sia. Bukti kolusi Anda. Anda dan orang negara K ada di sini. Apakah Anda mengatakannya sendiri?
Atau biro patroli kami memaksa Anda mengatakannya? Tidak. Tidak mungkin. Kamu pasti menipuku. Aku bukan kaki tangan orang negara kah? Cupang, kamu tahu karakter guru. Jika kita tidak punya cukup bukti, hari ini, kita tidak akan menginterogasimu seperti ini. Tidak mungkin. Soupeng. Anda adalah anak yang polos dan baik hati. Apa sebenarnya yang mengubah Anda menjadi seperti ini? Tidak bersalah dan baik hati? Orang tua kamu salah paham padaku. Karena pada dasarnya, aku bukan dari negara H. Aku dari negara K. Apa Anda dari negara K? Soupeng. Anda tidak mungkin dari negara K. Saya telah menyelidiki Anda. Orang tua Anda wafat saat Anda muda. Anda selalu mengembara dan mengemis di Xinjiang. Saya memberi Anda semangkuk nasi untuk dimakan. Tidak lama kemudian, kamu diadopsi oleh sebuah keluarga. Oleh karena itu kamu lahir di negara H. Tidak mungkin. Orang tuaku tidak meninggal. Mereka baru saja kembali ke negara K. Semuanya orang negara K yang beritahu kamu kan? Sepertinya organisasi itu. Mereka menemukanmu sejak awal. Orang tua. Apa yang kamu tahu? Aku tahu kamu telah ditipu oleh mereka. Mereka menggunakan informasi palsu agar kamu mengira orang tuamu masih hidup. Membuatmu berpikir bahwa kamu adalah keturunan yang tersisa dari negara K. Tujuan utama mereka adalah mengasimilasi kamu. Membuatmu bekerja untuk mereka sampai mati. Ketika mereka menemukanmu, itu pasti tepat setelah kamu menjadi muridku. Tidak. Tidak mungkin saya dari negara K. Orang tua kamu menipuku lagi. Aku tidak pernah menipumu dari awal sampai akhir. Sebaliknya kamu menipu dirimu sendiri. Soupeng semua yang kamu inginkan ada di kartu memori ini. Kamu memang telah ditipu. Kamu adalah penduduk asli negara H. Saya dari negara H. Guru. Chengdu mereka sudah di luar pintu. Biarkan mereka masuk. Guru. Saya mohon, tolong jangan kirim saya ke biro patroli. Jika saya pergi ke sana hidup saya akan berakhir. Guru. Soupeng. Kamu adalah muridku yang paling berprestasi. Sayangnya kamu memiliki hati yang jahat. Dan semakin tersesat. Pada akhirnya, kamu jatuh ke dalam. Hasil seperti ini. Guru. Saya salah guru. Guru saya salah. Guru izinkan saya memperbaiki kesalahan saya. Guru. Masih mungkin bagimu untuk memperbaikinya. Guru. Anda telah memaafkan saya. Sebaiknya merenung dengan seksama di penjara. Tidak, Guru. Guru saya salah. Guru saya telah berbuat salah kepada Anda. Berbuat salah kepada adik perempuan saya. Saya telah berbuat salah kepada bangsa. Berbuat salah kepada rakyat. Saya mohon. Karena saya pernah menjadi murid Anda. Tolong beri saya kesempatan. Tolong maafkan saya. Guru. Sejak kamu menjual Huanong nomor 1 ke negara K, kamu bukan lagi muridku. Kamu hanya takut.
tidak benar-benar menyadari kesalahanmu. Kamu tidak merasa bersalah. Guru. Saya mohon guru. Menyebabkan situasi saat ini adalah semua perbuatanmu sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Orang tua. Huanong nomor 1 ada di tanganku. Saya menjualnya ke negara kah? Apa kesalahan saya? Kalianlah yang salah. Jika adik perempuan saya tidak menolak saya tak punya waktu untuk kalian. Jika kalian tidak menghalangi kemajuan saya tak akan memfitnah kalian dengan rumor. Jika kalian tidak menyembunyikan data lahan, saya pasti sudah menjadi tamu terhormat negara kah sekarang. Apa kesalahan saya? Ini semua karena kalian. Ini semua salah kalian. Aku. Bagaimana aku bisa mengajar binatang buas sepertimu? Tamparan ini. Tamparan itu karena kau berkolusi dengan kekuatan asing. Menjual rahasia negara. Tamparan ini. Aku menamparmu karena kurangnya penyesalanmu. The film was translated Hanya mengejar and keuntungan. narrated by M Media. Tamparan ini aku. Itulah tamparanku, kau tak menghormati guru dan orang tua. Mencelakai sesama muridmu. Guru tolong jangan marah. Karena sampah ini, itu tidak sepadan. Direktur Cheng silakan masuk. Yang Mulia Gubernur Jenderang, saya sudah siap sejak lama. Masalah selanjutnya, saya serahkan kepada Anda. Masalah ini harus ditangani dengan baik. Jika tidak, saya tidak akan mempermudah Anda kali ini. Yang Mulia mohon, tenang saja. Saya sudah berurusan dengan Wang Yanghui. Kali ini sama sekali tidak akan terjadi insiden. Bawa dia pergi. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan saya. Aku harap kamu akan berada di penjara. Merenunglah dengan baik. Lepaskan saya Direktur Institut Huasi. Kalian tidak bisa menangkap saya. Saya ingin bertemu pengacara. Saya ingin mengajukan banding. Guru. Huanong nomor 1 akan segera kembali ke tangan Anda. Aku telah mengirimkan sampel asli Huanong nomor 1 melalui Yuting ke Institut Penelitian Shangjing. Pencapaian penelitian yang tertunda setahun ini. Sekarang, akhirnya bisa melihat titik terang. Kakak senior Fang, saya akan banyak merepotkan Anda mulai sekarang. Saya sudah menunggu Anda selama setahun. Anda dipersilakan mengganggu saya kapan saja. 3 hari yang lalu. Apakah ini tempat Anda melakukan eksperimen Anda? Mengapa Anda menyetujui permintaan saya? Ini adalah tempat rahasia Anda. Jika itu saya, tidak akan kubiarkan orang lain masuk. Si Tian, kamu pasti murid PhD Yuan Tian kan? Apakah Anda mengenal guru saya? Yuan Tian Hongmu. 20 tahun yang lalu Yuan Tian belajar di luar negeri di Universitas Pertanian Nasional. Kami bertemu saat itu. Kemudian, kami berdua belajar di institut penelitian yang sama. Ngomong-ngomong, Yuan Tian adalah adik seperguruan saya. Kemudian, Yuan Tian kembali ke negara K. Namun, kami berdua masih tetap berhubungan melalui surat. Sampai 7 tahun yang lalu surat yang kukirim padanya. Setelah itu aku tidak lagi menerima balasan darinya. Kurasa Yuan Tian kemungkinan besar mengalami masalah.
Jadi Anda memang teman dekat guru saya dari negara H. Tolong jelaskan apa yang terjadi pada adik seperguruan Yuan Tian. Guru saya. Setelah sesi penelitian semalam suntuk di institut, dia kecelakaan mobil saat pulang. Tapi dia sudah lama tidak mengemudi. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengalami kecelakaan? Saya juga tidak yakin. Laporan polisi selanjutnya menyatakan bahwa kematiannya adalah sebuah kecelakaan. Bertahun-tahun telah berlalu. Tidakkah kamu pernah curiga? Apa maksud Anda? Sehari sebelum insiden Yuan Tian, dia baru saja mengirimiku surat. Dalam surat disebutkan departemen misterius menghubunginya. The film was translated Guru saya sudah and ceritakan semua ini narrated ke by Anda, M kan? Media. Kamu juga sudah menyelidiki. Sebelum insiden guru saya, dia memang memiliki kontak dengan departemen itu. Tapi saya tidak terlalu jelas tentang situasi spesifiknya. Tapi tidak ada bukti. Sebagai bukti kematian guru saya, memiliki hubungan apapun dengan departemen itu. Aku mengerti Yuan Tian. Dia adalah seorang ilmuwan murni. Dia tidak akan menjual keyakinannya demi keuntungan. Mungkin justru poin inilah yang mencelakainya. Sebenarnya kunjungan saya ke negara H kali ini juga diatur oleh departemen itu. Ini adalah kamera mikro. Tujuan saya datang ke negara H kali ini adalah untuk mencuri rahasia penelitian ilmiah generasi kelima Anda. Setelah bertahun-tahun, guru saya tidak berkompromi. Tapi saya telah berkompromi. Saya takut. Saya takut bernasib sama seperti guru saya. Kematian saya yang tak jelas karena itu. Saya telah mengkhianati martabat seorang ilmuwan. Saya telah berkompromi dengan mereka. Saya telah setuju dengan mereka. Demi mencapai tujuan mereka apapun caranya. Kamu masih mengecewakan Yuan Tian. Saya telah mempermalukan guru saya. Dia tidak akan memaafkan saya. Sepanjang tahun-tahun ini, saya bahkan meragukan, apakah saya masih seorang ilmuwan? Sudah sangat lama sejak saya memasuki laboratorium. Saya berkeliaran sepanjang hari di arena-arena besar ketenaran dan kekayaan. Saya bahkan sudah lupa rasa memakai jas lab putih dan melangkah ke dalam laboratorium. Guru Yuan Tian adalah pembimbing saya. Dia juga mentor saya. Jika dia masih hidup, dia akan tahu apa yang telah saya lakukan. Guru saya akan mencambuk saya dengan keras. Si Tian belum terlambat untuk kembali sekarang. Kamu masih muda. Akan ada banyak waktu untuk kembali ke laboratorium nanti. Tetua Lin. Terima kasih. Aku hanya memberimu beberapa nasihat atas nama Yuan Tian. Menurut aturan di negara H kami, Yuan Tian adalah adik seperguruan saya. Kamu juga bisa memanggilku paman bela diri. Paman bela diri. Sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Saya adalah peneliti ilmiah murni. Saya pernah memiliki gairah dan harapan tapi saya diperlakukan sebagai alat oleh mereka.
Betapa sedihnya. Mengakui dan memperbaiki kesalahan. Tidak ada yang lebih baik. Aku percaya bahwa Kakak Yuantian, dia juga akan berharap kamu kembali ke dirimu yang semula. Semasa hidupnya Guru Saim pernah berkata, dia berharap bisa melampaui kalian semua semasa hidupnya. Walau nyawanya hilang, dia takkan menyesal. Saya percaya bahwa The film was selama kita terus translated mengejar and narrated dan by terus berusaha, M-Media. pasti akan ada hari ketika kita mencapainya. Baiklah, aku akan menunggu. Paman bela diri. Ini semua adalah catatan transaksi antara saya dan Shoupang. Saya rasa paman bela diri membutuhkannya. Kini saya serahkan urusan ini pada paman bela diri. Sudahkah kamu menyerah? Tidak. Pencapaian penelitian ilmiah generasi kelima adalah impian dan tujuan terbesar saya. Saya akan berhasil di laboratorium saya sendiri. Tapi saya tidak akan menggunakan metode tercela lainnya. Mulai besok, saya akan kembali ke Hekol untuk fokus pada penelitian. Satu tahun kemudian. Ini telah berhasil. Ini sukses. Guru menghabiskan 3 tahun. Varietas padi Huanong 2 akhirnya berhasil dibiarkan. Itu sama sekali tidak mudah. Yuting, tolong simpan data eksperimen ini dengan hati-hati. Lalu segera kirimkan ke Akademi Ilmu Pertanian Sangging. Apa yang terjadi hari ini? Eksperimenmu telah berhasil. Mulai sekarang semua orang akan bisa hidup bahagia. Benarkah itu bagus sekali? Xiaohua, kenapa saya tidak melihatmu belakangan ini? Apakah ibumu membawamu ikut? Ibu sedang sibuk punya bayi untuk Paman Shito. Ibumu telah menemukan ayah untukmu. Itu desa Paman Shito. Itu sudah bergabung dengan desa kami. Paman Shito kalah taruhan. Jadi kami bekerja sebagai buruh di rumah. Akhirnya dia menetap di rumah kami. Tak lama kemudian, Paman Shito berkata ingin menjadi menantu yang tinggal di keluarga kami. Ibuku sudah setuju. Tidak disangka Shito ini. Kemalangan itu berubah jadi berkah. Dan tinggal bersama Tian-Tian. Xiaohuang, apakah Paman Shito baik padamu? Dia baik, sebenarnya aku cukup menyukainya. Hanya saja aku tidak suka. Dia selalu mengusirku seperti itu. Aku tahu dia dan ibu sering punya bayi bersama. Yuting, selama ini kamu setia menemaniku meneliti di desa ini meski penuh kesulitan. Kamu benar-benar telah bekerja keras. Tunggu konfirmasi dari Akademi Ilmu Pertanian di sana. Aku akan umumkan ke publik. Kehormatanmu tetap utuh sebagaimana seharusnya. Saya berterima kasih guru atas bimbingan Anda. 1000 siang dan malam ketekunan yang berat. Hanya untuk menanti saat itu. Hasil yang mekar sangat mengharukan. 1000 perbandingan data. Tidak mengabaikan satu kesalahan pun. 1000 panggilan telepon. Menceritakan rasa sakit dan kesulitan yang tidak diketahui. Orang yang diwawancarai kali ini adalah penerima penghargaan sains tertinggi. Pengembang Huanong 2 Xiao Yuting. Terima kasih. Saya bukan pengembang Huanong 2. Orang itu adalah Profesor Lin Shen, guru saya. Saya hanya menerima penghargaan atas namanya. Guru saya telah difitnah oleh Shoupang selama ini. Sekarang, saya harus membersihkan namanya. Huanong 1 dan Huanong 2 keduanya adalah pencapaian penelitian guru saya Profesor Lin Shen. Dia tidak mencuri dari siapapun. Ayah. Ayah, benarkah ayah ingin menyerahkan Huanong 2 pada Yuting? Ini yang aku berutang pada gadis itu.